Halo, semangat pagi, salam otomotif. Baik, di video kali ini kita akan mengulas tentang Toyota Avanza tahun 2010 dengan kode mesin K3VE. Nah, di video kali ini kita akan coba untuk membahas engine atau EMS ya. Apa itu EMS? EMS Engine Management System. Nah, EMS merupakan sistem pengaturan pada engine untuk mengatur pencampuran udara dan bahan bakar yang tepat, waktu pengapian yang akurat, serta pengontrolan sistem-sistem yang lain pada engine sesuai dengan kebutuhan ataupun beban dari kendaraan. Untuk lebih lengkapnya, sensor apa yang bekerja, lalu bagaimana sebuah kendaraan itu supaya bisa bekerja optimal, kita akan lanjutkan. Ikuti terus video kami. Melanjutkan terkait dengan EMS, Engine Management System. Di EMS kita akan mengenal 3 bagian besar. Ada input, proses, dan output. Nah, input ini merupakan sensor-sensor yang akan mempengaruhi atau yang akan mengatur dari kendaraan supaya kendaraan itu memiliki bahan bakar, pencampuran bahan bakar dan pengapian yang pas atau ideal. Nah, di input ada sensor crankshaft position sensor, ada camshaft position sensor, MAP manifold absolute pressure, dan 3 sensor ini adalah syarat utama untuk engine itu bisa nyala. Nah, sensor berikutnya ada TPS throttle position sensor, engine coolant temperature, IAT intake air temperature, knocking sensor, vehicle speed sensor, dan O2 sensor. Di sensor-sensor ini yang nantinya akan melaporkan kepada ECM selaku pengatur proses supaya kendaraan ini sesuai dengan pengapiannya sesuai, bahan bakarnya sesuai, dan akhirnya dikirimkan ke output atau biasa dikenal dengan aktuator. Di aktuator nanti ini adalah pelaksana kerjanya. Ada ISC, idle speed control, injektor, OCV, oil control valve, fuel pump, dan untuk pengapian terakhir di coil. Untuk lebih jelasnya, kita akan menunjukkan posisi di manakah sensor-sensor ini pada engine berada. Engine management system pada kendaraan Avanza yang tadi sudah dijelaskan bahwa 3 bagian unit yang besar yang nanti akan mempengaruhi kinerja dari engine sebuah kendaraan. Bagian yang pertama adalah input. Input ini meliputi berbagai macam sensor yang nanti kita akan jelaskan satu persatu. Yang kedua adalah proses. Proses ini ada di engine control unit. Dan yang ketiga ada di output atau aktuator. Baik, kita akan ke input terlebih dahulu. Di input kita akan mengenal crankshaft position sensor atau CKP. Fungsinya untuk mengetahui putaran dari crankshaft. Yang kedua, CMP, camshaft position sensor, berfungsi untuk mengetahui putaran dari camshaft. MAP atau vacuum sensor ini berfungsi untuk mengetahui tekanan dari udara yang masuk. Lalu water temperature sensor untuk mengetahui berapa temperatur dari engine saat bekerja. Intake air temperature sensor berfungsi untuk mengetahui temperatur udara yang masuk. Throttle position sensor ini berfungsi untuk mengetahui posisi throttle ini membuka atau menutup, berapa derajat kemiringan dari butterfly valve yang akan terbuka. Knocking sensor berfungsi untuk mengetahui knocking pada engine. Oksigen sensor ini bekerja untuk mengetahui kadar oksigen pada emisi gas buang. Nah, semua inputan dari sensor ini akan masuk ke dalam engine control unit dan diproses
diwujudkan lewat aktuator sehingga nanti kinerja dari mesin akan menjadi optimal. Kita akan membahas terkait dengan aktuator. Coil ini bekerja dari inputan dari sensor-sensor, lalu diproses di ECM. Di ECM akan mengirimkan sinyal berapa besar tegangan atau saat pengapian yang pas untuk dikirimkan ke coil ini. Dan coil ini akan mengirimkan tegangan lewat busi. Sistem pengapian terjadi. Kita akan lanjut ke pompa bahan bakar. Di pompa bahan bakar ini ECU itu akan mengirimkan sinyal berapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan untuk engine, sehingga pompa ini akan bekerja sesuai dengan perintah dari ECU. Lalu pompa bahan bakar ini akan mengalirkan ke injektor. Di injektor ECU bekerja lagi untuk mengkode kapan injektor ini akan mengeluarkan bahan bakar. Satu lagi aktuator, di sini ada OCV. Nah, ini teknologi yang dipakai pada Avanza, teknologi VVT-i. Di OCV ini oil control valve, di mana bukaan dari katup itu akan bekerja optimal ketika sistem atau bisa dikatakan sistem VVT-nya ini akan bekerja jika OCV-nya ini bekerja optimal. Nah, ini sekilas terkait dengan engine management system pada Avanza VVT-i. Kita akan beralih, kita akan ikuti terus video ini ya. Satu lagi kita nanti akan mencoba untuk trouble dari sensor-sensor ini dan dibaca lewat scan tool. Oke, setelah tadi kita melihat trainer dengan sensor-sensornya, sekarang kita coba lihat sensor dalam kondisi real nyata di unit kendaraan Avanza tahun 2010 ini dengan kode mesin KE K3VE. MAP sensor ISC, SVS, OCV, O2 sensor. Mari sekarang kita akan tunjukkan dengan menggunakan alat scan tool ya. Kita menggunakan scan tool kondisi nyata ketika kendaraan itu dalam kondisi nyala dan kondisi normal. Kita hubungkan soket ini dengan DLC, data link konektor pada unit kendaraan. Jangan lupa pastikan kondisi terkunci dengan memutar skrupnya ini supaya tidak terjadi link yang kosong lepas. Oke, kondisi sudah dalam kondisi powernya menyala, kita on kan. Oke, kondisi scan tool sudah menyala. Kita akan, jangan lupa kunci kontak dalam posisi on supaya scan tool ini bisa membaca dari kondisi kendaraan. Kita coba starter. Kita start. Diagnostik. Start. Kita pilih. Karena mesin yang kita pakai sama dengan punya Daihatsu. Oke.
Kondisi mobil sudah menginisialisasi dari kondisinya. Oke. Masih memproses. Kita pakai IRV. Mesin Avanza K3 VE. Kita coba untuk all system cek sistem EV. Kita akan read full data dulu, apakah kondisi kendaraan ini normal atau tidak. Di sini ada no full data, yang artinya kondisi kendaraan dalam kondisi normal. Oke. Kita coba untuk read current data. Kita pilih semua. Oke. Kita menunggu sambil sudah ada hasil ini kan ya. Sebuah contoh water temperaturnya ini menunjukkan temperaturnya 70 derajat ya, kondisi engine sekarang temperaturnya 70 derajat yang ditunjukkan oleh coolant dari kendaraan. Intake air manifold absolute pressure ya 29 kPa. Engine speed ini RPM, putaran mesinnya saat ini 1000 RPM. Vehicle speed karena kendaraan ini tidak bergerak, tidak berputar rodanya, maka masih 0 km/h. Oke, intake air temperatur 40 derajat. Lalu throttle positionnya masih 0%, yang artinya katup dari butterfly-nya ini untuk throttle-nya tidak berfungsi, belum bekerja. Oke, saya coba back down. Ini data-data yang akurat yang diberikan. Kalau dalam kondisi normal, kita nanti coba untuk membuat sebuah trouble, terdeteksinya apakah di dalam trouble-nya itu ya, kita nanti akan coba lihat hasilnya bagaimana dari current, read current datanya berbeda atau sama. Oke, sekarang kita akan coba dua trouble. Ada satu sensor untuk input dan satu sensor untuk aktuatornya. Kita akan coba lepas apakah terbaca pada scan tool dianggap sebagai kerusakan atau tidak. Oke, kita buka sensor. Oke. Kunci kontak on. Ya, IRV. Mesin K3 VE. Kita akan quick check dulu aja. Quick check. Nah, di sini mendeteksi bahwa sistem EV-nya not okay. Nah, sekali lagi, dalam sistem EV kondisinya not okay, yang artinya terbaca ada kerusakan. Kita coba all system EV. Nah, kita coba read full data. Nah, di sini ada trouble kodenya. Trouble kode di sini ada intake air temperature sensor signal, ISC idle speed control valve system. Jadi ini yang inputan, ini yang untuk aktuator. Nah, setelah kita nanti coba untuk perbaiki, apakah nanti masih terbaca atau setelah diperbaiki dihapus datanya, apakah masih terbaca atau tidak,
Kita akan coba lihat. Untuk pengecekan, saya mencoba untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah kita menggunakan ohm ya, menggunakan tahanan. Baik, kita akan coba lakukan deteksi apakah sensor pada IAT ini memang bermasalah atau tidak. Oke, kita dapatkan untuk hasil pengukurannya sebesar 10,41 kilo ohm. Kita bandingkan kondisi yang ditentukan pada buku pedoman reparasi. Kondisi yang ditentukan hasilnya 10 kilo ohm atau lebih tinggi, yang artinya kondisi dari sambungan sensornya ini dalam kondisi baik. Oke, sekarang saya akan masukkan kembali untuk ISC nya. Kita coba lihat setelah dilakukan perbaikan apakah tetap muncul. Oke, kunci kontak on, quick check. Nah, ini di sini masih EV, read full data, masih ada trouble kodenya. Mengapa kok masih ada terdeteksi, masih tersimpan? Karena belum dihapus. Nah, sekarang kita coba untuk hapus, erase full data. Do you want to erase full data? Yes. Erase succeed. Oke, kita coba untuk read full data lagi. No full data. Kita coba back lagi, back lagi, quick check. EV dalam kondisi oke. All system EV, read full data, no full data, yang artinya data dalam kondisi baik. Nah, sekarang kita coba untuk kondisi kendaraan dalam kondisi nyala. Read full data, no full data, oke. Read current data sekarang. Saya pilih semuanya. Oke. Tadi yang kita membuat untuk trouble itu di IAT, intake air temperature, ini sudah menunjukkan 40 derajat. Oke. Dan satu lagi tadi ISC. ISC persentasenya 19,41%. Yang artinya seluruh sensor yang tadi dilakukan proses trouble dan setelah dilakukan perbaikan dihapus kode kegagalannya dan sekarang dinyalakan dengan tes indikator ini dengan menggunakan scan tool ini dalam kondisi normal, yang artinya unit kendaraan sudah siap dipakai dan
dioperasionalkan oleh customer. Sampai jumpa di video kita yang lainnya. Salam otomotif, semangat pagi, sehat selalu.